Kematian Brigadir Joshua seolah menjadi petunjuk awal tentang siapa sebenarnya sosok Ferdy Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyebutkan Ferdy Sambo layaknya raja kecil di dalam tubuh Polri. Diduga peristiwa dibunuhnya Brigadir J merupakan ulah dari kelompok mafia yang cukup berkuasa. Dalam wawancaranya dengan tim iNews, Mahfud juga berharap seluruh oknum yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J dapat dibongkar dan ditindak hingga tuntas. Jadi selama ini memang ada ya Pak raja-raja kecil di kepolisian? Lah iya faktanya begitu. Kalau diikuti semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu kelompok benar begitu, adanya? ya ini kelompoknya Sambo ini sudah pasti nih. Sekarang masuk semua, meskipun sebenarnya ada 3 klaster ya. Siapa aja tuh Pak? Klaster pertama itu pelaku, perencana dan pelaku. Sambo dan beberapa orang, 4 atau 5 orang gitu ya, atau 6 atau berapa. Ini yang melakukan langsung nih, merencanakan, mengeksekusi. Kemudian ada yang termasuk membuat skenario bahwa ini tembak menembak. Ya, ada kelompok kedua yang yang menghalang-halangi penegakan hukum. Obstruction of justice itu kelompok lain yang tidak ikut mengeksekusi tapi menghilangkan barang bukti. Yang 30 itu ya Pak ya? Membuang CCTV. Nah ini dua-duanya ini pidana. Tapi ada kan yang hanya petugas. Ya seperti ini ada surat begini antar ke sana. Ini dipindah. Itu kan petugas nggak tahu apa-apa. Itu ada juga. Nah, oleh sebab itu bagi saya klaster ketiga ini tidak usah dihukum pidana. Ya diberi teguran lah atau dipindah atau ditunda kenaikan pangkatnya, kamu tidak hati-hati. Tapi yang dua ini harus diselesaikan, kemudian sudah itu ditata ulang organisasi ini agar menjadi lebih baik. Karena pemerintah percaya kalau Pak Listo itu bisa diandalkan di situ, tetapi harus dengan dukungan yang kuat karena di situ ranjau-ranjaunya banyak. Lebih dari 1 bulan sudah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bergulir. Awalnya, Brigadir J disebut tewas dalam peristiwa baku tembak pada 8 Juli 2022, tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat, di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo, di Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu disebutkan, tembak-menembak terjadi akibat pelecehan yang dialami Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, oleh Brigadir J, yang merupakan sopir istri Ferdy Sambo. Namun anehnya, kematian Brigadir J baru diungkap pada Senin 11 Juli 2022. Selasa 12 Juli 2022, polisi menyampaikan bahwa Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penembakan di rumah Ferdy Sambo. Banyak pihak mendesak Polri menonaktifkan Sambo dari Kadif Propam karena kasus ini melibatkan orang-orang terdekatnya. Namun Sambo baru dinonaktifkan dari jabatannya pada 18 Juli 2022 atau seminggu setelah kasus bergulir. Selang 2 hari, tepatnya Rabu 20 Juli 2022, 2 perwira Polri lainnya juga dinonaktifkan, yakni Karo Paminal Div Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Pada 26 Juli 2022, Komnas HAM memeriksa 6 dari 7 ajudan Sambo, termasuk Baradae. Kepada Komnas HAM, Baradae mengaku dirinya menembak karena membela diri. Atas kejanggalan luka di tubuh Brigadir J, pihak keluarga mendesak dilakukan otopsi ulang. Polisi pun mengabulkan permintaan tersebut. Pada Rabu 27 Juli 2022, digelar otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J oleh tim dokter forensik yang berasal dari eksternal Polri. Rabu 3 Agustus 2022, Richard Eliezer atau Baradae ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J. Ia disangkakan pasal 338 Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Polisi menyatakan Eliezer tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir J, sehingga dijerat pasal tentang pembunuhan yang sengaja.
4 Agustus 2022, Sambo resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Jenderal Bintang 2 itu dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Polri. Di saat bersamaan, 25 personil kepolisian diperiksa oleh Inspektorat Khusus Tim Sus Polri karena diduga tak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Sabtu 6 Agustus 2022, Sambo dibawa ke Makobrimob di Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ia ditahan di ruang isolasi dengan dugaan melakukan pelanggaran etik karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J dengan mengambil CCTV di lokasi kejadian. 7 Agustus 2022, tersangka dalam kasus kematian Brigadir J bertambah menjadi 2 orang. Polisi menetapkan Bribka RR yang merupakan ajudan istri Sambo sebagai tersangka. Masih pada tanggal yang sama, Putri Chandrawati, istri Sambo, untuk pertama kalinya muncul ke publik. Dia mendatangi Makobrimob untuk mengunjungi suaminya. Pada 7 Agustus juga, Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir J. Justice kolaborator adalah pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk membongkar kasus tersebut. 8 Agustus 2022, Baradae membuat pengakuan baru, yakni tak ada baku tembak di rumah Sambo pada hari kematian Brigadir J. Tembakan yang diletuskan dari pistol Brigadir J hanya untuk membuat seolah-olah terjadi peristiwa baku tembak. Tembakan itu diarahkan ke dinding di sekitar TKP. Atasan langsung Baradae juga ada di lokasi kejadian saat Brigadir J ditembak. Baradae mengaku saat itu mendapat tekanan untuk menembak Brigadir J, sehingga dia tak punya pilihan lain untuk melepaskan peluru. Kemudian pada 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Tersangka lain yang juga disebutkan adalah Kuat Ma'ruf atau KM, asisten rumah tangga dalam keluarga Sambo yang juga supir Putri Chandrawati. Selain itu, Polri juga menghentikan laporan kasus pelecehan seksual Putri Chandrawati karena dianggap sebagai upaya menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. 19 Agustus 2022, istri mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Penetapan itu dilakukan oleh Polri usai melakukan pemeriksaan terhadap Putri sebanyak 3 kali. Dari awal perjalanan kasus, Polri telah menetapkan 5 orang tersangka yang terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae. Pria berusia 24 tahun ini merupakan anggota Polri yang bertugas sebagai supir Irjen Ferdi Sambo. Peran Baradae dalam kasus ini adalah sebagai eksekutor penembakan Brigadir J atas perintah Sambo. Tersangka selanjutnya, yakni Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, ajudan Ferdi Sambo, yang berperan turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Tersangka ketiga adalah Kuat Ma'ruf atau KM, asisten rumah tangga di keluarga Ferdi Sambo. KM berperan turut membantu serta menyaksikan penembakan Brigadir J. Irjen Ferdi Sambo adalah tersangka berikutnya. Sambo merupakan sosok yang memberi perintah penembakan. Ia juga dalang dari skenario seolah-olah terjadi baku tembak antara korban dan Baradae di rumah dinasnya. Terbaru, Putri Chandrawati dengan dugaan memberikan keterangan palsu terkait kasus pelecehan seksual dan pengancaman yang dilakukan Brigadir J. Ia juga berperan mengajak Baradae dan juga sang korban Brigadir J ke rumah dinas Ferdi Sambo sebelum dieksekusi. Selain menetapkan 5 tersangka, Polri juga memutuskan mencopot 24 personil dan dimutasi ke pelayanan markas atau Yanma Polri. Dengan begitu, hingga kini sudah ada 35 personil polisi yang dicopot dan dimutasikan imbas dari kasus kematian Brigadir J. Sementara itu, publik masih terus bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan Brigadir J hingga Sambo begitu marah dan membunuhnya. Bahkan sebelumnya, Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa Sambo juga menembak Brigadir J sebanyak 2 kali, berdasarkan pengakuan dari tersangka Baradae.
Kami belum bisa menerima begitu saja apa yang sekarang Baradae katakan, bahwa dia menembak, kemudian FS menembak. Tapi yang pasti memang kami melihat indikasi-indikasi kuat, memang tidak mungkin satu orang yang menembak itu. Itu kelihatan dari arah peluru, kemudian kelihatan dari lubang di dalam tubuh saudara Joshua yang menunjukkan ada kemungkinan besar bahwa itu bukan dari satu jenis peluru yang sama. Usai ditetapkan sebagai tersangka 9 Agustus lalu, Sambo akhirnya muncul ke publik dalam rangka sidang etik di Mabes Polri, Jakarta pada 25 Agustus. Sebelumnya Kapolri juga mengatakan bahwa Sambo telah mengajukan pengunduran diri dari institusi Polri. Namun langkah Sambo mengajukan surat pengunduran diri tampaknya sia-sia. Berdasarkan keputusan sidang kode etik yang digelar pada 25 hingga 26 Agustus dini hari di gedung TNCC, Mabes Polri Jakarta, Sambo dinyatakan dipecat dari keanggotaan Polri. Sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Mendengar keputusan pemecatan terhadap dirinya, Sambo seolah belum mau menyerah. Ia langsung memutuskan untuk mengajukan banding. Sesuai mekanisme yang berlaku di Polri, Sambo diberikan waktu selama 3 hari untuk pengajuan banding. Yang bersangkutan mengajukan banding. Ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKEP banding yang dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Lalu bagaimanakah kelanjutan proses hukum seluruh tersangka? iNews Files akan segera kembali.